Mengakhiri paruh pertama MotoGP 2021 dengan keunggulan 34 poin membuat Fabio Quartararo difavoritkan menjadi juara dunia musim ini. Tapi rival utama Quartararo kini bertambah satu, Maverick Vinales. Capaian 4 kemenangan dan total 4 podium di paruh pertama musim MotoGP 2021 membuat Quartararo dianggap sebagai kepingan terakhir yang selama ini dicari-cari Yamaha. Kuda besi M1 Yamaha menjelma seperti RC213V milik Repsol Honda sejak era Valentino Rossi Jorge Lorenzo berakhir. M1 Yamaha hanya bisa ditaklukkan satu pembalap seperti RC213V ditaklukkan Marc Marquez di kubu Honda. Desmo sedisi Ducati seperti motor yang rumit dan tidak ada pembalap yang dominan sejak Andrea Dovizioso meninggalkan tim asal Italia tersebut musim lalu. Di kubu Suzuki, John Mir dan Alex Rins bergantian meraih kemenangan menggunakan GSX-RR. Begitu juga dengan RC16 yang berbagi kemenangan melalui Brad Binder serta Miguel Oliveira. Sejak era Rossi Valentino berakhir pada tahun 2016, Vinales merupakan pembalap yang mampu meraih kemenangan bersama M1 Yamaha. Namun, pembalap asal Spanyol itu hanya mampu meraih 8 kemenangan sejak bergabung dengan Yamaha pada tahun 2017. Quartararo baru mengoleksi 7 kemenangan bersama M1, tapi Aldia belum melakukannya hanya dalam 1,5 musim di MotoGP. 4 kemenangannya di paruh pertama MotoGP 2021 sudah mengalahkan rekor 3 kemenangan Quartararo selama 2 musim di Petronas Yamaha. Catatan itu membuktikan El Diablo adalah pembalap yang dibutuhkan Yamaha selama ini. Beberapa masalah non-teknis dialami Quartararo di paruh pertama MotoGP 2021, mulai dari cedera arm pump hingga insiden baju balap. Tapi di luar itu, sepeda motor M1 cukup kompetitif untuk membawa Quartararo menjadi juara dunia musim ini. Kesalahan yang dilakukan Quartararo musim lalu sulit kembali terjadi musim ini. Pembalap asal Prancis itu sudah lebih berpengalaman, lebih tenang dan didukung oleh tim pabrikan. Di atas kertas, ada 4 pembalap yang pantas disebut sebagai rival Fabio Quartararo dalam perebutan gelar juara dunia MotoGP 2021. Dan 3 diantaranya adalah pembalap Ducati, Johan Zarco, Francesco Pecco Bagnaia, dan Jack Miller. Satu rider lainnya adalah John Mir yang merupakan sang juara bertahan. Mir mempertahankan tren musim lalu ketika menjadi juara dunia, tidak pernah meraih kemenangan tapi stabil finish di posisi 5 besar dan sukses meraih 3 podium sejauh ini. Melihat performa keempat dari rival tersebut, Quartararo seharusnya tidak perlu khawatir. Pasalnya, ketiga pembalap Ducati belum konsisten hingga paruh musim. Jack Miller adalah satu-satunya pembalap Ducati yang meraih kemenangan sejauh ini justru berada di posisi kelima klasemen. Sementara Zarco yang merupakan pesaing terdekat Quartararo justru belum pernah meraih kemenangan. Quartararo justru wajib mewaspadai ancaman rekan timnya di Monster Energy Yamaha, Maverick Vinales. Pembalap berjuluk Top Gun itu bisa menjadi batu sandungan paling berbahaya bagi Quartararo untuk menjadi juara dunia MotoGP 2021. Tragedi perpisahan Vinales dengan Yamaha bisa membuat pembalap 26 tahun itu termotivasi mengalahkan Quartararo. Vinales tentunya ingin membuktikan keputusan Yamaha menjadikan Quartararo pembalap pertama adalah sebuah kesalahan besar. Jarak 61 poin dengan Quartararo mungkin terlalu jauh bagi Vinales, namun masih ada 10 balapan tersisa musim ini atau artinya masih ada 250 poin untuk diperebutkan di MotoGP 2021. Jikalau Vinales tidak bisa mengejar Quartararo di puncak klasemen, mantan pembalap Suzuki itu setidaknya bisa merepotkan El Diablo dan memberi jalan bagi para pembalap Ducati untuk meraih kemenangan. Balas dendam mungkin jadi 2 kata yang ada di benak Vinales selama menjalani liburan paruh musim. Vinales tentunya tidak suka diperlakukan tidak adil oleh Yamaha dan melihat pembalap baru langsung menjadi juara dunia MotoGP di musim pertamanya bersama tim pabrikan Yamaha. Mantan insinyur Ducati, Marco Frigerio, menjadi sosok kunci bagi tim Yamaha melesat di MotoGP 2021 berkat perkembangan perangkat lunaknya. MotoGP 2021 menjadi musim kebangkitan bagi tim Yamaha. Yamaha sempat menderita beberapa musim dengan berbagai masalah, dari ECU atau Electronic Control Unit hingga degradasi ban belakang. Kini masalah itu nampaknya sudah mulai menghilang dan tidak dirasakan oleh pembalap Yamaha. Yamaha ternyata melakukan perubahan dari sisi chassis dan pendekatan perangkat ECU milik Magneti Marelli. Sebagai informasi, mulai musim 2016, MotoGP menerapkan peraturan seluruh pabrikan memiliki perangkat lunak yang sama, yakni ciptaan Magneti Marelli. Perusahaan asal Italia itu mampu meningkatkan manajemen torsi mesin, kontrol traksi, rem, dan strategi anti roda yang sangat berguna bagi kompetisi balap motor. Ducati dan Honda langsung melakukan langkah cerdas dengan merekrut insinyur dari Magneti Marelli untuk bekerja di pedok mereka. Sementara itu, Yamaha harus tersiksa beberapa musim sebelum akhirnya pada 2020 tim berlogo Garbutala itu merekrut Marco Frigerio. Rider Ducati Lenovo Francesco Bagnaia sedang memikirkan cara untuk melewati Fabio Quartararo yang sejauh ini tampil dominan pada MotoGP 2021. Pencapaian Fabio Quartararo selama separuh musim ini adalah meraih 6 podium dengan 4 diantaranya adalah podium kemenangan. Atas pencapaian tersebut, Quartararo pun menempati posisi pertama pada klasemen sementara pembalap MotoGP 2021 dengan 156 poin.
Meski sedang nyaman di pucuk klasemen, bukan berarti pembalap Prancis itu tidak mendapat ancaman dari para rivalnya. Salah satu rider yang tengah mendapat ancaman kepada Quartararo ialah Francesco Bagnaia. Seperti Quartararo, pembalap Italia yang akrab disapa Pecco itu juga memiliki gelar juara dunia musim ini. Di atas kertas, kans Bagnaia untuk menjadi juara dunia MotoGP 2021 masih ada. Hingga balapan di sirkuit Assen, Belanda, tuntas digelar. Bagnaia berada di peringkat ketiga dengan selisih 47 poin dari Quartararo. Pembalap jebolan Akademi Via 46 itu pun bertekad mengejar poin milik Quartararo. Saat ini, Fabio Quartararo dan Yamaha selangkah lebih maju. Kata Bagnaia dikutip bolasport.com dari Tutto Motori Web. Perlu banyak poin untuk melewatinya. Saya sudah berusaha dan selalu berusaha mendapatkan yang terbaik, ucap dia melanjutkan. Optimisme Bagnaia dalam mengejar gelar juara dunia MotoGP 2021 tidak lepas dari motor Ducati yang memiliki potensi besar. Hanya banyaknya kesalahan yang dilakukan menjelang balapan, seperti pemilihan ban dan gagal tampil maksimal pada sesi kualifikasi, membuat hasil Bagnaia kerap kalah dari Quartararo. Jika kami ingin mendapatkan peluang dalam perebutan gelar, kami perlu berkembang. Saya harus berkembang sebagai pembalap dan Ducati harus meningkatkan kekuatan motor. Sebagai pembalap, saya masih harus banyak berkembang. Dalam situasi tertentu, kami harus mendapatkan lebih banyak poin, kata dia lagi. Saat ini, kejuaraan dunia MotoGP 2021 tengah menjalani masa rehat paruh musim selama 5 pekan. Balapan MotoGP 2021 baru akan kembali digelar di Red Bull Ring, Spielberg, Austria pada 6-8 Agustus mendatang. Red Bull Ring merupakan salah satu lintasan yang dianggap cocok dengan karakteristik motor Desmosedici milik Ducati. Selama liburan musim panas, saya akan banyak fokus menjadi lebih siap dan bahkan lebih siap di Austria, tutur Bagnaia. MotoGP telah memasuki libur musim panas. Ini adalah jeda terpanjang dalam sejarah kejuaraan. Tanpa balapan sepanjang Juli, bagaimana pembalap menghabiskan waktu mereka? Ajang balap motor sekarang berada dalam salah satu libur musim panas terlama sepanjang sejarah. Tidak ada event yang digelar pada bulan Juli tahun ini. Gelaran perdana Grand Prix atau GP Finlandia di Kemering awalnya direncanakan berlangsung pada tanggal 11 Juli 2021, namun dibatalkan akibat pandemi COVID-19 pada Mei lalu. Sementara penggantinya GP Styria yang akan berlangsung di sirkuit Red Bull Ring dijadwalkan pada Agustus, diplot sebagai double header dengan GP Austria di trek yang sama. Untuk pertama kalinya dalam 72 tahun sejarah kejuaraan dunia balap motor, tidak bakal ada balapan di bulan Juli. Ini pun mendapat tanggapan dari sejumlah rider MotoGP. Tentu saja saya ingin istirahat, namun 5 pekan terasa lama. Setelah 2 pekan saya bakal meredukan motor saya, ujar Fabio Quartararo yang kini memimpin klasemen dengan gap nyaman. Tetapi, jeda ini penting agar tubuh dan pikiran saya bisa pulih. Dalam pekan-pekan pertama, saya akan liburan dan menghabiskan waktu bersama keluarga. Selain itu, normal saya kembali menjalani latihan, bintang Monster Energy Yamaha itu menambahkan. Tak semua pembalap bisa seperti Quartararo, berkumpul bersama keluarganya. Ini berlaku untuk Jack Miller. Ia tak pulang ke Australia karena pembatalan perjalanan akibat pandemi. Ini tidak pernah terasa cukup panjang atau pendek. Saya tidak bisa kembali ke Australia dan harus tinggal di sini, di Eropa. Rider Ducati Leno Futi mengungkapkan. Baru pada 6-8 Agustus, MotoGP musim 2021 bakal berlanjut dengan GP Styria. Artinya, pembalap berangkat ke Austria di tanggal 4 atau 5 Agustus. Jadi waktu kosongnya sekitar 5 pekan. 5 minggu akan lama, penting untuk menikmati waktu istirahat. Kemudian, Anda harus kembali latihan untuk bersiap menghadapi paruh musim kedua. Saya juga tidak terlalu perlu liburan lama, namun tentu saja saya akan menerimanya. Mungkin saya tidak merasakannya, tetapi tubuh butuh istirahat, ungkap Johan Zarco. Terkait apa yang dilakukan rider selama libur panjang kali ini, juara bertahan MotoGP John Mir mengatakan pada dasarnya kegiatan mereka tidak akan jauh berbeda. Saya kira kebanyakan pembalap melakukan hal yang sama. Akan ada 2 pekan dipakai untuk liburan, setelah itu program latihan dimulai lagi. Saya sekarang perlu 1 minggu istirahat dan ingin berkonsentrasi pada hal lain. Baru kemudian bersiap untuk melanjutkan sisa musim, jelas John Mir. MotoGP merilis jadwal terbaru sisa musim balap 2021. Dipastikan MotoGP Austria tidak akan digelar musim ini dan membuat gelaran MotoGP Malaysia harus maju 1 pekan dari jadwal sebelumnya. Perubahan jadwal ini tentu diakibatkan oleh pandemi COVID-19 yang semakin mengganas di beberapa negara. Australia adalah salah satu negara yang membatasi perjalanan masuk ke negaranya, sehingga harus membatalkan gelaran MotoGP 2021. Jika sebelumnya Australia direncanakan akan menggelar MotoGP 2021 di sirkuit Phillips Island pada 24 Oktober 2021 mendatang dan disusul oleh GP Malaysia pada 31 Oktober 2021. Tetapi karena absennya MotoGP Australia di musim ini, maka MotoGP Malaysia harus maju gelarannya menjadi 24 Oktober 2021 atau tepat seminggu setelah MotoGP Thailand dilangsungkan di sirkuit International Chang. Absennya MotoGP Australia pada kalender balap 2021 ini membuat MotoGP dipastikan tidak hadir ke sirkuit Phillip Island selama 2 tahun berturut-turut.
Sebelum ada perubahan jadwal ini, setelah gelaran MotoGP Malaysia, seharusnya balapan tinggal menyesalkan satu kali balapan lagi di MotoGP Comunidad Valenciana di Valencia. Namun karena adanya perubahan jadwal ini, maka setelah dari Malaysia, balapan harus singgah dulu ke Portugal untuk menjalankan GP Algarve pada 7 November 2021.